Oke, selamat pagi semua. Terakhir, data-data yang dirasa penting untuk pergerakan dolar adalah pengumuman terhadap preliminary dari GDP quarter to quarter yang diperkirakan naik 2,6%, ternyata hanya keluar 2,2%, di atas forecast sedikit 2,1%. Estimasi median dari beberapa ekonom yang disurvei oleh Bloomberg itu 2%, masih tetap berada di atas. Hal ini juga secara fakta membawa pengaruh sebetulnya dalam pergerakan dalam bulanan, hanya terjadi kenaikan sebesar 2.102 poin. Kemudian kita lihat secara di chart yang telah saya sediakan, pengaruh kenaikan untuk pergerakan bulanan sendiri tidak terlalu besar untuk kenaikan dari dolar indeks, hanya sekitar 2.102 poin. Harga terendah tercatat di 93,25, kemudian harga tertinggi 2 hari menjelang penutupan bulan Februari kemarin di 95,36. Sementara 94,90 sempat tercatat di harga terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kemudian pergerakan dari fundamental data yang terjadi pada hari Jumat, saya kira masih dalam keadaan mix. Chicago PMI dilaporkan di bawah dari forecast maupun di bawah dari bulan lalu, yaitu 45,8, 59,4 menjadi patokan untuk ekspansi, ternyata terjadi kontraksi di 45,8 di satu negara bagian tentang manufaktur, yaitu Chicago PMI. Kemudian pending home sales juga mengecewakan di luar dari forecast meskipun berada di atas bulan lalu, yaitu 1,7%, dari forecast 2,5%, bulan lalu minus 1,5% hasil revisi. Kemudian hal yang membaik adalah Michigan sentiment dilaporkan 95,4, kemudian dari forecast 94,2, kemudian dari bulan lalu 93,6. Kemudian yang menjadi fundamental fokus utama pembahasan dari fundamental yang kuat untuk minggu ini tetap berada pada isu terhadap kenaikan tingkat suku bunga yang kemarin pada pidato Janet Yellen yang menyatakan tidak akan terlalu buru-buru untuk menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu dekat, dikarenakan resiko terhadap tenaga kerja juga masih rentan. Kemudian juga dari beberapa petinggi Fed, Michael Dudley menyatakan bahwa risiko lebih tinggi apabila menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu dekat ini. Hal inilah yang memicu spekulan untuk pengambilan posisi di luar yang bersangkutan dengan stok Amerika Serikat. Kemudian kita melihat dari data selanjutnya yang terbaca untuk minggu lalu, nilai sedikit positif diumumkan oleh China terhadap China Manufacturing PMI. Dilaporkan sedikit membaik meskipun masih dalam taraf kontraksi di 49,9, dari bulan Januari dilaporkan 49,8. Meskipun pada bulan Januari merupakan laporan terburuk yang terjadi di bidang PMI manufacturing, yaitu 49,8, semenjak dari bulan September 2014 hingga bulan Desember cukup bagus, berada di taraf ekspansi dari 51,1, kemudian dia turun 50,8, bahkan secara gradual bulan Desember turun kembali, kemudian peningkatan terjadi pada bulan Februari. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh kebijakan mengenai masalah tingkat suku bunga pada bulan November, 21 November yang lalu, adalah menurunkan tingkat suku bunga dari 6% menjadi 5,6%. Kemudian yang terjadi dari keseluruhan data-data mengenai manufacturing terlihat pada layar juga lebih banyak terjadi contracting daripada ekspansi yang terjadi di data-data dari China sendiri. Kemudian sebagai di bawah, Shanghai Composite Index juga terlihat positif pada penutupan dari hari Jumat kemarin, berada di atas pembanding berada di atas dari Hang Seng. Namun begitu tren yang terjadi untuk Hang Seng maupun tren yang terjadi pada Shanghai Composite Index dilaporkan cukup membaik, dilaporkan dalam time frame 1 bulan maupun 3 bulan, bahkan dalam 1 tahun terjadi peningkatan yang cukup lumayan. Kemudian kita melihat kemarin juga diumumkan secara
terakhir ya, 5,35% ternyata interest rate diumumkan lebih turun lagi dari previous 5,6%. Kemudian juga interest rate interbank juga mengalami penurunan menjadi 4,9. Kebijakan terhadap tingkat suku bunga ini dirasa masih akan terus berlanjut. Kemudian komentar yang dikeluarkan oleh pemerintah dari otoritas moneter dari China sendiri tidak merubah kebijakan utama terhadap kebijakan ekonomi moneter mereka. Kemudian pada bulan November 5,6% telah diturunkan dari 6%, kemudian saat ini diturunkan kembali menjadi 5,3%. Saya kira akan membawa pengaruh yang cukup besar pada hari Senin ini terhadap pergerakan dari stok indeks di Shanghai maupun stok indeks terjadi di Hang Seng. Kemudian hal ini juga yang memicu sebetulnya memicu perang currency atau currency wars yang dicurigai oleh pemerintah Amerika Serikat yang terjadi di wilayah beberapa zona, termasuk di China maupun di Jepang. Kemudian kita melihat secara fakta bahwa beberapa negara juga mengadakan pemotongan tingkat suku bunga, termasuk di Australia, kemudian juga terjadi di Swiss ya, yang cukup fenomenal. Setelah pemotongan suku bunga terjadi pergerakan yang cukup tajam. Dan kita melihat selanjutnya isu-isu yang masih dirasa masih cukup menggema, yaitu tentang Yunani. Setelah ECB menyetujui terhadap kebijakan jangka pendek untuk terus meneruskan kebijakan bailout selama 4 bulan sementara, kemarin juga di Jerman setelah parlemen mengadakan voting untuk menyetujui anggaran yang dipergunakan oleh Jerman untuk membantu negara-negara Euro sendiri, dilaporkan cukup positif, yaitu 542 menyatakan setuju, 32 menyatakan tidak, 13 abstain. Artinya seluruh parlemen bisa dikategorikan menyetujui pola bailout ini terhadap Yunani yang sebesar 240 miliar euro untuk jangka pendek. Kemudian hal ini juga yang membebani pergerakan lebih lanjut di euro terhadap US dollar pada hari Jumat kemarin. Meskipun pada pembukaan kali ini saya lihat masih dalam keadaan downtrend. Kemudian di oil masih tetap sama. Oil kekhawatiran terhadap supply yang masih terus berlanjut. Kemudian permintaan yang sedikit berkurang di beberapa kawasan mengakibatkan pergerakan oil juga dirasa masih terus akan berlanjut mengarah ke pelemahan. Kemudian yang tercatat dan ini masih terus akan diuji apakah keseluruhan setelah 50% pengurangan rig selanjutnya yang diperkirakan di angka 800 rigs apabila telah terjadi di situ, apakah terjadi kenaikan langsung di oil. Saya rasa kita semua menantikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan minyak di Amerika Serikat, sehingga mereka dapat mempengaruhi peningkatan lebih lanjut keadaan oil, harga oil saat ini. Demikian dulu dari fundamental yang saya rasa singkat, namun ada satu yang menjadi poin utama, yaitu tentang kebijakan Cina untuk menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian juga dari euro masih menjadi fokus utama terhadap penurunan dari keseluruhan nilai tukar euro terhadap beberapa pairs lainnya. Ya, Pak Duli, mengenai dari data China ya, untuk PMI sektor manufaktur baru saja tadi keluar, di mana data keluar adalah 50. Data ini lebih tinggi dari estimasi sebelumnya di 50,1. Dan mengenai minyak juga ada service, ada data dari
Oilfield Service Baker Hughes yang melaporkan bahwa rig aktif untuk pengobaran minyak di Amerika Serikat mengalami penurunan ya sebesar 33 pada pekan ini menjadi 9. Oh, ya, silakan. Ini kalau Pak Dwi Sampaikan tadi ya, oil rigs juga mengalami penurunan produksinya, termasuk produksi minyak, hingga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan di oil. Kemudian langsung terhadap dolar, indeks dolar seperti yang saya terangkan sebelumnya bahwa pergerakan bulanan sendiri mengalami stagnasi. Kemudian kita kecilkan untuk time frame, ternyata di sini juga masih cukup berat sebetulnya dari beberapa pergerakan di harga dolar indeks sendiri. Terbaca di sini yang menjadikan angka tertinggi 95.48, target saya rasa saat ini tercapai. Kemudian channel yang terjadi cukup pandai untuk peningkatan. Kemudian target untuk pergerakan selanjutnya, untuk pergerakan untuk minggu ini, saya rasa 95.992 menjadi tujuan pada akhir minggu ini. Saya pakai chart 4 jam untuk melihat pergerakan secara mingguan. Bisa dikategorikan bahwa pergerakan dolar untuk saat ini, dolar indeks, masih dalam keadaan uptrend meskipun mengalami jadi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Jadi tidak ada terjadi gejolak yang cukup signifikan untuk melanjutkan peningkatan lebih lanjut. Kemudian terlihat juga terjadi breakout secara historical tanggal 26 Februari kemarin, sehingga harga hari ini berada di antara harga resisten maupun harga support yang telah terbentuk. Kemudian hal inilah yang menjadikan dasar kita untuk tetap memegang posisi dolar untuk minggu ini. Kemudian pergerakan dari euro sendiri terlihat 4 jam. Setelah saya fundamental yang telah saya sebutkan tadi, ternyata membuktikan bahwa euro terhadap US dollar 4 jam terus mengalami penurunan. Kemudian pergerakan mingguan yang terjadi di euro terhadap US dollar juga cukup lumayan. Kemarin tercatat sekitar 22.272 poin yang terjadi, cukup lumayan untuk pergerakan mingguan. Hingga saat ini masih mendekati harga support yang telah terbentuk sebelumnya, yaitu sekitar support yang dibentuk tanggal 5 Februari bulan lalu. Kemudian target yang terjadi di sini 1.11. Saya kira pergerakan untuk euro dolar sendiri masih bearish. Kemudian posisi yang terjadi dari beberapa pairs juga masih bearish, terutama di keadaan di euro terhadap pound sterling. Ternyata euro masih terlalu lemah dibandingkan dengan pound sterling. Jadi pound sterling masih mendominasi pergerakan di euro. Kemudian kita melihat dari pound sterling sendiri, hanya berdasarkan pound sterling terhadap US dollar, cukup bagus saya kira untuk pergerakan hari ini, terus menerus pelemahan. Resiko yang terjadi untuk pound sterling ke depan, saya rasa publik melihat resiko untuk pergerakan untuk pound sterling masih dipengaruhi oleh pergerakan politik yang akan dilaksanakan pemilu ya pada bulan Mei mendatang. Tercatat di sini setiap keadaan pemilu yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang terjadi mengenai moneter, terutama masalah pajak, selalu naik, meskipun kenaikan juga tidak terlalu signifikan. Namun hal itu membawa pengaruh terhadap penurunan di pound sterling, sehingga resiko politik maupun resiko ekonomi yang terjadi di pairs ini, saya rasa cukup menarik juga untuk diikuti sebelum pelaksanaan pemilu ke depan. Beberapa survei menyatakan bahwa apabila konservatif yang menang untuk pemilu bulan depan, diperkirakan terjadi peningkatan namun tidak terlalu tajam terhadap nilai tukar pound sterling terhadap US dollar. Dan bisa dilihat secara teknikal sendiri, support yang terjadi masih di 1.539. Kemudian kita melihat untuk pergerakan jangka panjang, saya kira satu body untuk candle menutup body sebelumnya bisa dikategorikan sebagai engulfing. Dari engulfing yang terjadi di sini target di 1.53285 untuk batasan stop loss saya kira di 1.55479.
Kemudian di Australia dollar juga sama. Tren yang terjadi memasuki tren baru lagi untuk bearish. Saya rasa cukup menarik untuk dilihat di sini. Ada head and shoulder yang complicated di sini. Head yang terjadi dua kali slope, yang terjadi dua kali slope positif yang seperti ini. Kemudian sebelah kanan right shoulder maupun left shoulder yang teridentifikasi di sini membawa pengaruh terhadap penurunan Australia dollar terhadap US dollar sendiri. Secara teknikal kita dapat mengatakan Australia dollar terhadap US dollar terus mengalami bearish hingga terjadi breakout nanti di 0.777, kemudian target di 0.773 untuk target lanjutan untuk pergerakan Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian pergerakan di dolar yen masih tetap untuk breakout, ternyata masih tetap sama mendekati batas atas untuk Bollinger Band. Namun begitu belum terjadi polar reversal candlestick yang terjadi setelah menyentuh maksimum Bollinger Band yang terjadi. Kemudian tren yang terjadi bisa dikategorikan pergerakan memasuki tren up disebabkan terus menurunnya minimum Bollinger Band, kemudian meningkatnya maksimum Bollinger Band. Kemudian hal ini dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian untuk pengambilan posisi penguatan di dolar terhadap yen. Kemudian hal ini juga mempengaruhi peningkatan terhadap pergerakan dari Nikkei. Nanti kita lihat untuk stok. Langsung saya lihat stoknya Nikkei. Nah, ini dia formasi yang terjadi beberapa minggu yang lalu yang saya catat di sini, swing yang terjadi. Swing cukup kuat ya di sini di 16421, kemudian harga tertinggi di 17960, kemudian terjadi bullish breakout di 17960 sehingga target 18911 telah tercapai. Hal inilah yang membuat kegembiraan pelaku pasar untuk pengambilan posisi buy sebelumnya, sehingga lanjutan pergerakan saya kira masih berada di 20 ribuan ya, masih tetap di angka 20 ribuan untuk pergerakan Nikkei. Kemudian di Hang Seng, nah ini dia, di Hang Seng sempat menyentuh harga tertinggi setelah pengumuman tingkat suku bunga yang terjadi, landing rate yang terjadi juga sempat menyentuh ke angka 24.975. Langsung pada menit ke-20 atau menit ke-25 menutupi gap yang terjadi hingga saat ini, Hang Seng mengalami penurunan cukup besar, sekitar 388 poin yang terjadi pergerakan di Hang Seng. Kemudian saat ini terus mengalami kenaikan. Pengambilan posisi untuk jangka pendek, saya rasa lebih bijaksana dibandingkan kita mengambil posisi jangka panjang untuk di Hang Seng, disebabkan pengaruh dari berita yang terjadi kemarin tentang peningkatan lending rate maupun tingkat suku bunga. Kemudian di komoditi kita bahas mengenai masalah minyak di sini. Minyak memasuki posisi bearish kembali, saya kira setelah menyentuh kotak ini yang saya tandai bulan lalu. Tetap saya rasa pergerakan minyak kecenderungan di 47.34 untuk target minggu ini sangat mudah tercapai. Kemudian pada hari Rabu besok juga kita harus mencermati keadaan stok dari minyak untuk di Amerika Serikat. Saya rasa dapat mempengaruhi pergerakan harga minyak ke depannya. Oke, ada selanjutnya kita lihat dari emas. Emas terus mengalami penguatan. Tren yang terjadi setelah breakout bearish channel yang terjadi beberapa saat dimulai tanggal 25 Februari, 26 Februari hingga saat ini membentuk channel kecil yang menandakan bahwa terjadinya peningkatan hingga target ke 1229 belum tercapai. Kemudian saat ini juga saya rasa terjadi breakout kembali lagi dengan resisten yang terbaru, yaitu di 1217.44. Saya rasa untuk pergerakan di emas masih dalam keadaan bullish terbatas hingga ke 1229.94. Ada permintaan untuk dolar Kanada langsung terhadap pergerakan di dolar Kanada. Ya, seperti itu. Jangka panjang, saya kira jangka panjang masih dalam keadaan seperti ini, masih berada di bawah resisten. Kemudian kita melihat dari pergerakan dolar Kanada selama 1 bulan,
masih dalam keadaan stagnan. Satu bulan masih dalam keadaan stagnan. Kita masih menenggarai bahwa dolar sendiri masih mengalami penurunan. Dicermati untuk posisi sell apabila terjadi bearish candle atau yang besar ya, candle yang besar, penutupan lebih besar daripada opening, kemungkinan akan terus berlanjut hingga ke 1.23499 hingga ke 1.20897. Kemudian jangka menengah untuk dolar Kanada, range yang terjadi masih dalam bentuk range rata-rata dia. Kita melihat dari ETR. Ya, masih ke untuk harian, ATR harian masih berada di 115 poin untuk pergerakan dolar Kanada. Saya rasa masih dalam keadaan range yang wajar kita melihatnya. Kemudian juga posisi ini dapat dipergunakan untuk pengambilan posisi jangka pendek untuk posisi short maupun buy. Sementara untuk 4 jam saya kira pergerakan dolar Kanada dapat melaksanakan posisi mulai short yang cukup lumayan apabila terjadi breakout di wilayah 1.24469. Kemudian juga jangka pendek kita melihat pergerakan hampir sama, yaitu di harga low yang terjadi di 1.24469 yang merupakan harga terendah yang terjadi di dolar Kanada. Kemudian pergerakan jangka pendek juga terlihat untuk saat ini masih berusaha untuk mendekati harga resisten di sini di 1.25259. Kemudian saya kira pergerakan short lebih banyak lebih banyak formasi pengambilan keputusan dinilai dari swing yang terakhir yang terdekat juga terlihat masih cukup banyak di support terbaca di sini. Pertama di sini saya kira di 1.249, selanjutnya juga sama 1.24469. Untuk pergerakan dolar Kanada dapat dimanfaatkan untuk pergerakan jangka pendek dikarenakan range yang terjadi secara rata-rata harian juga tidak terlalu besar. Kemudian sifat dari pergerakan dolar Kanada juga hampir menyerupai pergerakan dari dolar yen yang saya kira masih dikategorikan untuk range trading. Terima kasih, Bu Sandari, mungkin ada tanggapan. Ya, mengenai dolar Kanada, untuk minggu ini terdapat data ya mengenai keputusan suku bunga di hari Rabu besok, dan terdapat prediksi di mana ada 70% atau lebih bahwa akan terjadi pemangkasan suku bunga. Namun pada awal minggu ini ya terjadi penurunan untuk prediksinya tersebut menjadi 25%. Setelah Gubernur Bank Sentral Kanada mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga telah memberikan waktu ke Bank Sentral melihat bagaimana ekonomi menyesuaikan diri dari kemerosotan harga minyak yang merupakan ekspor utama Kanada. Itu sedikit tambahan mengenai dolar Kanada. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan tadi? Saya rasa tidak ada. Kita harus mencermati pergerakan dari euro ya, euro terhadap beberapa pairs lainnya. Saya kira masih dalam keadaan bearish. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar juga masih dalam keadaan negatif untuk pergerakan mata uangnya. Oke, untuk hari ini data yang kita tunggu ya nanti sore ada manufacturing PMI dari Inggris, kemudian CPI flash estimate dari zona Eropa, di mana data yang diprediksi mengalami penurunan di 0,5%, dan dari Amerika terdapat data manufacturing PMI, di mana data yang diprediksi tidak begitu jauh dari sebelumnya, yaitu 53,4 ya, dari sebelumnya 53,5. Dan untuk minggu ini ada banyak data yang mengenai rate ya, dari mulai Australia, yaitu besok ada RBS rate statement. Kemudian pada hari Rabu ada dari Kanada ya,
Dan pada hari Kamis ada dari Euro juga, dan terakhir hari Jumat ya dari Amerika mengenai maaf, untuk Amerika hari Rabu. Oke, kalau gitu mungkin untuk morning briefing hari ini kita sudahi saja. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi yang telah memberikan informasi. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Kami berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi pada morning briefing hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa di morning briefing berikutnya, dan selamat beraktivitas.